Halo, perkenalkan nama saya Maria Vianis Pele Alu, Prodi Sistem Informasi, semester 2 dari mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan coba menjelaskan dari tugas 1 struktur data. Dari tugas 1 struktur data, kita akan membahas 5 soal, di mana 5 soal itu akan menjadi satu jawaban susunan coding dalam aplikasi Java. Soal 1 yang akan kita bahas itu kita akan membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Sebelum kita mengerjakan semua soal 1-5, kita perlu mengimport terlebih dahulu. Tugas dari import ini adalah alat supaya program kita bisa masuk, bisa berjalan dengan baik dengan kode-kode yang kita kerjakan. Kita mulai dengan menuliskan import Java til linked list. Linked list ini nanti berkaitan dengan soal kita yang nomor 5. Linked list, kemudian titik koma. Setelah kita mengimport, kita akan mencoba menuliskan judul dengan kode nama class, kemudian nama filenya harus sesuai dengan nama file yang kita buat dalam aplikasi Java. Nama filenya itu tugas 1 struktur data, kemudian buka kurawal. Kemudian supaya program kita bisa berjalan, kita mesti menuliskan kode public static void main, kemudian string, buka tutup siku tanpa spasi, kemudian tuliskan args, tutup kurung, kemudian buka kurawal lagi. Selesai. Oke, kita sudah selesai menuliskan judul dan mengimport. Kemudian kita mulai untuk mengerjakan soal nomor 1. Soal nomor 1 kita tempatkan di baris ke-6. Baris ke-6 kita mesti mendeklarasikannya dengan tanda garis miring, kemudian menuliskan tanda nomor 1. Kemudian tipe data yang diperintahkan tadi kita menggunakan tipe data float. Kemudian dengan memberi nama struktur baris. Struktur baris berisi sama dengan 0. Tipe data float ini nanti hasilnya berupa desimal. Maka dari itu, untuk kita supaya tampilan hasil nomor 1 bisa terbaca, kita menggunakan kode sistem out print, kemudian buka kurung, tanda petik, beri tanda nomor 1, tipe data float, tutup kurung, kemudian titik 2, tanda petik, kemudian kita beri plus, berikan nama struktur baris, kemudian kita tutup kurung, kemudian beri tanda titik koma. Sebelum kita lanjut ke nomor 2, kita akan menguji apakah hasil tampilan nomor 1 ini berhasil dengan memakai tanda tutup kurawal di 2 baris, dari baris 9 sama baris 10. Kita coba run.
hasilnya berhasil, bertuliskan 0,0. Kemudian berarti kita harus lanjut ke nomor 2. Untuk lanjut ke nomor 2 kita hapus terlebih dahulu tutup kurang tadi karena fungsinya untuk mengakhiri kode kita nanti. Kita lanjut nomor 2 dengan mendeklarasikan dengan garis miring tanda nomor 2. Kemudian di nomor 2 tadi kita diberi perintah menggunakan tipe data string dengan nama susunan data baru berisi tanda petik pemrograman struktur data Java, terus tutup ketik, kemudian kita menggunakan titik koma. Kemudian seperti nomor 1 tadi, untuk kita melihat hasil kita pakai kode sistem out print lagi, sistem out print, klik out print name tanda petik nomor 2 terus dalam kurung to string data string tutup kurung kemudian sama dengan tanda petik plus nama susunan data baru, kemudian tutup kurung, kemudian titik koma. Lanjut, supaya kita bisa melihat tampilan hasil 2 berhasil juga, kita mesti menggunakan lagi tanda titik kurawal. Kita cek. Berhasil ya. Untuk hasil nomor 2 dan nomor 1 juga terbaca. Berarti lanjut kita mengerjakan soal nomor 3. Kita tutup lagi, kita hapus kurawal, kemudian ke baris 14, lanjut mendeklarasikan nomor 3. Nomor 3. Oke, untuk yang nomor 3 kita harus lihat kembali soal yang diberikan. Kita akan mendeklarasikan array 1 dimensi. Array itu berarti sebuah bilangan bulat. Dan instruksi di sini berisi 8 angka. Dan dalam pola coding bahwa dalam sistem array kita menggunakan tipe data integer untuk memasukkan 8 angka tersebut. Jadi kita tuliskan integer tuliskan integer buka kurung siku, kemudian kita tuliskan 8 angka, kemudian berisi kita tuliskan angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. 82, kemudian kita cek dulu apakah udah sama.
Kita cek angkanya 10 itu di pola kurang 12 ya, 8 angka. Oke, udah betul sih. Kemudian titik koma, terus untuk menampilkan hasil kita menuliskan sistem out print, bukan print ya, sistem out print. Buka kurung, tanda petik, tanda nomor 3, kemudian dalam kurung array 1 dimensi, kemudian pakai titik 2, tanda petik, tidak pakai plus ya, kita langsung tutup kurung, kemudian pakai titik koma. Lihat kembali apakah sudah sama dengan kodenya. Oke, nah di sini kemudian kita akan melakukan perulangan, maka dari itu kita akan menuliskan rumus for kita tuliskan perulangan dari for in, kemudian i garis sama dengan 0 titik koma, kemudian i lagi, kemudian tanda untuk sebelum angka yang ke-8 kita tulis lebih kecil dari 8 angka, kemudian titik length untuk garis mendatar atau lebih panjang ya, length, kemudian titik koma, i plus plus, kemudian tutup kurung, kemudian buka kurawal. Kemudian kita akan menuliskan untuk tampilan hasil dari baris, mengatur baris 8 angka, maka kita tulis sistem out print dalam kurung 8 angka, terus di dalam kurung siku itu ada i plus 2 tanda petik dan tutup kurung titik koma. Kita tulis sistem out print buka kurung 8 angka, kemudian buka siku, isi i, tutup siku, kemudian plus 2 tanda petik, spasi, kemudian kita tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian kita beri tanda tutup kurawal untuk menutup sistem.
Kemudian di sini kita akan membuat sistem lagi dalam nomor 3 yang terakhir untuk mengatur baris supaya langkah barisnya biar terlihat lebih rapi. Kita tulis sistem, di sini baru kita memakai tulisan sistem out printing, out untuk hasil menutup hasil akhir, print in, kemudian buka kurung, tanda petik, garis miring. Ini rumus untuk mengganti baris supaya terlihat lebih rapi. Tanda petik, tutup kurung, kemudian titik koma. Oke, kita cek lagi hasil buat nomor 3. Kita tutup kurawal lagi dan kita run. Oke, kita di sini bisa lihat hasilnya untuk nomor 3. Itu hasil dari array 1 dimensi. Kita lanjut untuk mencari hasil nomor 4. Kita hapus lagi. Tadi kita cuma mengecek saja, karena semuanya nanti akan diinput dalam satu jawaban, langsung dari 1 sampai 5. Jadi ini aku lanjut lagi ke nomor 4, mendeklarasikan nomor 4. Oke, yang di soal nomor 4 kita disuruh membuat deklarasi array bilangan bulat 2 dimensi dengan nama 2 angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris kolom itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Jadi ini akan berisi 3 baris dan 3 kolom. Oke, pola rumus yang keempat ini karena kita akan membuat baris dan kolom, jadi rumusnya itu hanya dengan memakai kode string, kemudian ada buka tutup siku, kurung siku ada 4 kali, kemudian kita beri nama 2 angka, kita tulis string, buka tutup kurung siku tanpa spasi, kemudian kita tulis 2 angka, 2 angka sama dengan terus kita buka kurung kurawal, kemudian di bawahnya kita isi berupa daftar angkanya, diberisi 3 baris, semuanya angka genap. Kita isi pakai tanda petik dulu, tanda petik 2, tutup pakai tanda petik koma, tanda petik 4, koma, kemudian tanda petik lagi, ini 6, tanda petik, kemudian kita tutup kurawal, kemudian kita kasih tanda koma, terus bawahnya untuk baris kedua kita tulis angka, tanda petik, ini angka 8, koma,
10, kemudian angka 12, petik, koma, tutup kurawal, koma, bawahnya lagi, buka kurung kurawal, 14, tanda petik, koma, ini 16, ini bilangan genap dari angka 2 ya. Kemudian 18, angka bilangan genap dari angka 2. Oke, dari angka 2, 18, tutup kurawal. Oke, kita cek apakah sama kodenya. Oke, kemudian kita beri tanda untuk menutup sistem, menutup kode. Kemudian untuk tampilan hasil nomor 4 nanti kita akan mengadakan perulangan pada kode, yaitu untuk mengatur baris dan mengatur kolom. Pertama, kita akan menuliskan kode untuk hasil array. Kita tulis sistem out println, kemudian ini dalam kurungnya seperti yang nomor 3, tinggal kita lihat aja tanda nomor yang 4, kemudian dalam tipe data array 2 dimensi, kemudian kita kasih titik 2, kemudian tanda petik, tutup kurung, kemudian titik koma. Terus yang di bawahnya ini kita akan melakukan perulangan pada sistem. Nah, perulangan ini akan mengatur baris. Kita tulis for, kemudian buka kurung, in i sama dengan 0, kemudian titik koma, kemudian i kurang dari i nanti kita kasih tanda lebih kecil dari 2 angka. Kemudian kita beri titik line, kemudian titik koma, i plus plus, tutup kurung, kemudian buka kurawal. Kita cek apakah udah sama. For in i k i k. Kemudian untuk perulangan yang di bawah itu kita akan mengatur kolom. For in
Tanda J ini adalah kolom, I itu adalah baris. Kita lihat ulang. J sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian titik koma. Titik koma. J, oke, titik koma itu J. Kemudian dikecil dari 2 angka, kemudian tuh berkolab dengan I juga ya. Oke, dalam kurung siku dari si I, kemudian titik length, kemudian titik koma, kemudian J untuk bahasa pemrograman kolom, J tutup kurung, kemudian buka kurawal lagi. Oke, yang terakhir di sini itu untuk kolom dan baris. Kita tulis sistem out print, kemudian buka kurung, 2 angka, kemudian buka kurung siku, CI, tutup kurung siku, kemudian buka lagi, isi J buat kolom, kemudian tutup kurung siku. Setelah itu plus 2 tanda petik, tutup kurung, titik koma, plus 2 tanda petik, tutup kurung, titik koma. Oke, kemudian kita tutup kurawal. Kemudian di sini untuk mengatur pemindahan baris supaya lebih rapi, kita tulis sistem out print in, buka tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian di bawahnya kita tutup kurung lagi, untuk tampilan hasil tadi itu sudah sesuai. Yang nomor 4 dari 1 juga sudah sesuai. Kita akan lanjut ke nomor yang terakhir. Kita hapus lagi kurawalnya. Sini kita mulai mendeklarasikan nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini kita akan membuat deklarasi linked list dengan nama urutan list angka.
di mana linked list ini kita buat untuk penanda jenis data yang akan kita input dari angka 15, 28, 33, 47, dan 59. Dalam pola coding, linked list menggunakan integer. Kita tulis linked list, kemudian buka siku, tulis integer, kemudian tutup siku. Kemudian urutan list angka, kemudian sama dengan new linked list, buka siku, tutup siku, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian kita tambahkan urutan list angka yang akan diinput, urutan list angka titik add, tulisannya angka titik add, buka kurung 15, tutup kurung, titik koma, kemudian urutan list angka selanjutnya, urutan list angka add, kemudian kurung isi 28, tutup kurung, titik koma, urutan list berikutnya, list angka add, kurung isi 33, kurung, titik koma, kemudian urutan list angka add, buka kurung isi 47, tutup kurung, titik koma, kemudian terakhir urutan list angka titik add isi 59, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita atur untuk tampilan hasil dari nomor 5. Itu pakai rumus sistem out println, terus ada rumus per n nomor 5, linked list, titik 2, petik, dan urutan list angka. Kita tulis sistem out println buka kurung per n. Per n ini untuk kita tadi mengatur pemindahan baris supaya lebih rapi. Kemudian kita beri tanda nomor 5 untuk jawaban nomor 5. Dalam kurung linked list
kurung, titik 2, kemudian beri tanda petik, kemudian kita tulis plus dengan urutan list angka, dan kita tutup kurung dan beri tanda titik koma, kemudian kita tutup dengan tutup kurawal. Kita periksa ulang untuk rumus di nomor 5 ini kodenya, ternyata ini tadi harus huruf besar. Oke, sudah saya perbaiki. Kemudian kita coba untuk melihat hasil dari semua nomor 1 sampai nomor 5. Daran. Oke, hasilnya sudah kelihatan ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5 sudah terjawab. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, berarti hasil dari semua nomor 1 sampai nomor 5 sudah terjawab ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa memotivasi kalian untuk belajar tentang struktur data.